Cirebon ditakuti pasukan panahnya, pasukan Jalasudra. Kita temukan bahwa kisah Mahabharata itu Kisah di India kisah di India. yang diadopsi ceritanya oleh Waliullah. Oh, oke. Yang namanya Siliwangi itu kan gelar masalah, Gelar, bukan nama ya. bukan nama itu. Keraton Pajajaran itu di mana sebenarnya? Diperkirakan di daerah Garut. Ada yang mengatakan juga bahwa keraton itu Mukswa, Di mana tuh tempat menurut? yang disebut Mande Jajar di Gunung Jati. Ajaran Sunda Wiwitan, sekali lagi saya bilang itu ajaran yang istimewa. Itu kalau Prabu Siliwangi istrinya berapa jumlahnya? Waduh, ada yang ngomong 116, ada yang ngomong 101. Itu ya, itulah kepiawaian, bahkan dikatakan warisan yang agung. Kepiawaian seorang Waliullah Sunan Kalijaga mengkonsep agar mereka yakin, oh iya ternyata ini keturunan leluhurnya ini. Sekali lagi kalau cerita yang sebenarnya tidak terjadi di kita. Iya. Hanya dari kisah itu kita bisa mengambil gambaran kehidupan. Makanya kepiawaian seorang dalang ini bukan main-main loh Mas Roy. Benar-benar. Dari mulai suluk, dari mulai bicara antara figur yang satu dan yang lainnya kan beda-beda Iya. cara bicaranya. Bagaimana itu. Artinya kalau boleh saya katakan lebih jujur, dalang tentunya lebih dari profesor. Hebat. Karena dia harus mengetahui, ya kan? Ini karakternya begini, ini karakternya begini, Bahasanya ya, begini. bahasanya begini. Karena ketika dalam pewayangan, kemudian kita lihat pertarungan antara Gatot Kaca sama Swatama, Gatot Kaca kalah, dalang dilemparin itu. Pasti sama semua ya. Karena galurnya tidak begitu. Nah sekarang kalau misal kisah itu nyata terjadi di abad sebelum Masehi, kan kalau kita lihat film-film tuh ya, Iya. Arjuna menggunakan panah yang terus. Iya. Nah itu imajinasi imajinasi atau memang kenyataannya seperti itu. Jadi orang dulu berarti kan sakti-sakti kan aja. Kepiawaian orang zaman dulu kan kita belum punya bedil ya masalah. Iya. Ya, paling tombak, ya panah. Uh-uh. Lo jangan salah loh. Cirebon ini ditakuti pasukan panahnya. Iya. Itu kan panah satu jadi 5, Ya. jadi banyak gitu. Cirebon ditakuti pasukan panahnya. Ya. Pasukan Jalasudra. Jadi kalau sekarang Koal, kita dulu punya Jalasudra. Itu pasukan panah. Ya. Sementara kalau kita melihat simbol yang dipakai oleh bapak-bapak kita di Arahan 14, ya, itu kan tombak. Iya, Itu kan penangkal serangan laut itu. Karena manahnya bukan pakai tangan, pakai kaki ditarik. Artinya kesaktian orang dulu nih menurut Pak Ajat itu fakta atau hanya kisah yang dibuat-buat? Kalau kita bandingkan Mas Halid mengatakan kesaktian orang dulu dengan sekarang jauh, Mas. Mungkin kita pernah mendengar Pati Geni, Patang Bulu Dina, Patang Bulu Bengi. Orang zaman dulu memang real. Melakukan itu. Melakukan itu karena kenapa? Kalau dia tidak sakti, mati dia. Iya. Kalah saing, selesai. Iya. Minimal diperbudak, maksimalnya akan gugur. Iya. Makanya wajar kalau orang zaman dulu istilahnya bisa terbang, ya kan? Bisa ngilang, bisa sholat di atas pohon, Bisa di atas air. bisa jalan di atas air. Ya, bukan rahasia umum. Karena kondisinya memang memungkinkan untuk melakukan itu. Yang mau dimakan apa? Berarti yang terkuat itu yang berkuasa. Itu. Masalahnya kan mereka butuh kelangsungan hidup. Iya. Kalau dia tidak mampu, contoh, banyak pendekar-pendekar kan. Itu kan terlahir karena terpaksa. Iya. Kalau tidak karena terpaksa, pengen apa belajar silat nggak apa. Ya, itu Pak. Jadi, namun mungkin zaman sekarang masih ada hanya hitungan jari Iya. yang melakukan hal itu. Ya, Iya. yang melakukan hal itu. Istilahnya, mohon maaf, itu kan konsep Hindu. Karena di dalam Islam kan tidak mengenal amati geni. Iya. Iya. Amati geni kan bahasa Hindu. Konsepnya itu ya? Konsep Hindu. Artinya boleh kita melakukan itu, tapi dengan catatan ketika perubahan cuaca saat maghrib batalkan dulu. Kalau mau nanti mau dilanjut silakan. Iya. Ya, tapi Islam tidak mengenal amati geni. Satu. Kemudian
Islam tidak mengenal mata nyepi atau bertapa, mengenalnya tawasul atau ibadah. Artinya konsepnya sama seperti itu, Mas Ali. Iya, iya. Konsepnya sama, tinggal bagaimana kitanya mengejawantakan, mengartikan tentang makna itu. Ya, bro, pengen apa dia tetapan yang gua? Ya, nungguin ini. Mohon maaf, ikro bismillahirrahmanirrahim lagi holak di gua hiro loh. Iya, iya. Ya, Jadi Iya. gua. di gua, ya. Cuma kan bagaimana kitanya, bukan kita nyembah ke gua loh. Ya, bukan kita nyembah ke gua, hanya masih ada orang mungkin mengatakan animisme, iya kan? Di pohon growo, pohon-pohon tua, di makam-makam tua, itu sarana kok, Baik. iya kan? Sarana. Iya. Kenapa harus di pohon itu? Menurut dulu kakek moyangnya di situ petua. Kalau tidak mendapat kabar dari leluhurnya bahwa makam itu bertuah atau tempat itu bertuah, pohon itu nggak mungkin itu akan dikunjungi orang. Oke, berarti sementara kita temukan bahwa kisah Mahabharata itu Kisah di India bisa dilihat. yang diadopsi ceritanya oleh waliullah. Oh, oke, siap. Nah, tadi kan ternyata Prabu Siliwangi masih keturunan Kalau dalam episode wayang ya, dari kisah wayang. Iya. Tapi kalau dari Cerita wayang. cerita sejarahnya seperti apa? ya kalau yang namanya Siliwangi itu kan gelar masalah, Gelar, bukan nama ya. bukan nama, itu kan gelar. Apa artinya Siliwangi itu? Silih wangi, Si berbagi rasa. wangi harum, Iya, Berbagi- artinya berbagi rasa. sebagai rasa. Kemudian diadopsi sama Mbah Kuwu untuk ketika penobatan itu, ya kan? Susun Jati Purba Wisesa Adil Bijaksana, itu kan konsepnya Siliwangi sama. Ya. Kalau Prabu gelar. Kalau Prabu kan gelar. Mm-mm. Prabu itu menunjukkan bahwa dia penguasa Mm. di sebuah wilayah yang besar yang di bawahnya ada kerajaan-kerajaan kecil. Prabu Siliwangi itu ya. Tuh Prabu Nah, Siliwangi. beliau itu nama aslinya siapa Prabu Siliwangi? Ketika muda, nama beliau Raden Pamanarasa. Raden Pamanarasa. Ya. Setelah beliau dinobatkan, nama beliau menjadi Prabu Jaya Dewata Mm-mm. dengan gelarnya Prabu Siliwangi. Oh, punya berapa nama beliau tuh? Ya, Banyak ya? ya, banyak nama, cuma yang terkenal ya itu tadi Prabu Siliwangi karena kelungguannya. Mm-mm. Dan jangan salah Mas Alif, kalau kita sedikit mengupas Prabu Siliwangi, Mm-mm. dia pendekar pilih tanding loh. Pendekar? Pendekar pilih tanding, Nggak ada lawan. nggak ada lawan loh. Artinya bukan raja ecek-ecek, memang dia istilahnya Istimewa. petarung gitu. Memang seorang petarung. Gimana? Beda. Kaitannya dengan Cirebon, Prabu Siliwangi seperti apa? Iya. Ya, Prabu Siliwangi menikah dengan Dimas Subang Ranjang. Dimas Subang Ranjang punya anak 3, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang atau Jaka Sengara. Secara kebetulan dari Rara Santang ini lahir Sesarif Hidayatullah, ya. Dan Pangeran Walang Sungsang ada di Cirebon. Jadi kalau kita berbicara kaitannya apa Cirebon dengan Prabu Siliwangi, kita tidak bisa melupakan kita putra mahkota loh. Mm-mm. Kita putra mahkota. Makanya ketika tahun 94 saya berkumpul dengan para beliau-beliau, sudah layak nih Cirebon jadi ibu kota provinsi. Iya, iya. Ya kan? Bukan jadi provinsi loh. Iya, Iya. ibu kota. Jadi ibu kota provinsi. Kenapa? Karena tahun 94 27 provinsi di Indonesia, satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya pelabuhan laut cuma Jawa Barat. Iya. So, rata-rata di laut. Rata-rata di pantai, meniru konsep kota raja. Iya, betul. Meniru seperti kota raja. Seperti itu masyarakat. Ya, jadi kalau tadi Pak udah mengatakan hubungannya apa, kita putra mahkota. Ya, kita putra mahkota. Naif sekali kalau mengatakan bahwa kita perang dengan Pajajaran. Naif sekali Mas Alif. Tidak mungkin seorang cucu melawan kakek. Iya. Tapi kalau kita istilahnya pernah ada dalam sejarah perang Cirebon dengan Talaga, perang Cirebon dengan Raja Galuh, karena kita ini berada di wilayah Raja Galuh. Raja Galuh itu di mana ini ya? Pusat pemerintahnya? Diperkirakan situsnya tuh di atas situs Pajajar,
di belakang, di depan Batalion 321 itu ada, kita temukan artefak di situ. Iya. Di belakang Perumnas itu ada Perumnas, itu sebelum 321 itu ada artefak. Diperkirakan di situ. Karena kenapa? Bentuk daripada susunan batanya itu seperti Kutagara, artinya kota raja. Oh, kota Garut artinya kota raja. Kutagara itu istilahnya tembok yang membatasi kota raja. Lingkung. Lingkup. Itu. Ini sebenarnya kalau kita bahas Prabu Siliwangi itu sangat menarik ya, karena kan nama beliau luar biasa menggemanya ya. Nah, termasuk soal kesaktian-kesaktian dan juga hal-hal yang unik, diantaranya soal keraton. Nah, sampai sekarang sampai diributkan keraton Pajajaran itu gimana sebenarnya? Ada dua cerita yang berkembang. Yang pertama bahwa keraton itu dibakar oleh pasukan Banten. Keraton Pajajaran. Awalnya lokasi di mana nih? Diperkirakan di daerah Garut. Ya, Garut ya. Ya, katanya dibakar. Mm-mm. Ya. Ada yang mengatakan juga bahwa keraton itu mukswa, Menghilang. menghilang. Ya. Kita semua pernah mendengar nama sebuah daerah Hmm. di daerah Garut, yaitu Sancang. Sancang ya. Itu daerah yang sangat dikeramatkan, sembarangan. Kemungkinan disitulah. Karena tidak mungkin sebuah kota raja jauh dari pantai. Mm-mm. Itu. Oh, tempatnya berarti di Sancang. Di Sancang. Sancang itu daerah Sancang Garut. Garut. Makanya sekarang mengatakan hutan Sancang kan, hutan Sancang. Karena ada juga sebuah cerita bahwa ketika Prabu Siliwangi Akadokswa itu ditanami pohon-pohon agar seperti hutan, agar orang tidak bisa masuk. Ya. Tapi apapun ceritanya, dalam sejarah Banten dicatatkan bahwa ibu kota kerajaan Pajajaran itu sempat dimusnahkan, sempat dibakar oleh pasukan Banten. Kalau mengacu pada cerita daripada yang ada di Banten bahwa itu dibakar oleh pasukan Banten, mungkin kerajaan Pakuan yang di Bogor, karena wilayahnya berdekatan. Mm-mm. Wilayahnya berdekatan. Bogor dan Banten kan berdekatan. Mungkin ya. Ya. Itulah masalah keunikan Prabu Siliwangi. Sampai dengan detik ini pun kita hanya bisa melihat tempat penobatannya Gimana tuh tempat menurut? yang disebut Mande Jajar di Gunung Jati. Oh, Di depan makam Gunung Sembung itu ada sebuah bangunan tua yang ditutup pakai kaca. Itulah Mande Jajar, tempat di mana beliau konon dinobatkan yang dijadikan mas kawin ketika beliau melamar Nyimas Subangran dinobatkan sebagai sebagai raja. raja. Iya. Itu saat itu berarti Sunan Gunung itu belum lahir. Oh iya, waktu itu proses ini ya. Masih. Akad ya. Iya. Nah, berarti banyak orang yang menilai yang bilang Prabu Siliwangi itu mokswa dan kalah oleh cucunya. Sementara saya pernah baca bahwa yang kalah sama pasukan Cirebon dan Banten itu ternyata bukan Prabu Siliwangi, ternyata Prabu Ranggamulia atau Surya Kencana, dan keratonnya pun yang diserang itu yang di Banten katanya, yang di Kaduhai itu. Berarti ya, yang kalah itu sebenarnya bukan Prabu Siliwangi ya. Secara logika tidak mungkin seorang cucu melawan kakek. Itu ya nggak mungkin. Karena apapun ceritanya kita hidup Mas Alif, mohon maaf. Cucu itu lebih daripada anak loh. Iya. Lebih Kasih sayang seorang kakek itu melebihi kasih sayang kepada anaknya kan namanya cucu. Jadi logikanya tidak mungkin. Tidak nyambung ya. Maksudnya Cirebon Banten tuh berani nyerang Pajajaran itu setelah Prabu Siliwangi angkat mungkin ya. Iya kan? Cuma kan dalam hal ini kan dikatakan mukswa karena tidak diketemukan makamnya. Ya. Maaf, walaupun beliau tempat baca syahadat ketika nikah, dalam perjalanannya kan beliau kembali ke agama Sang Hyang. Mungkin istilahnya maaf ya, ngaben atau dibakar, Iya. akhirnya tidak diketemukan, kan seperti itu. Iya. Tapi apapun ceritanya, ajaran beliau tentang Sunda Wiwitan itu sebetulnya ajaran yang sangat hebat. Apa? Gimana tuh Sunda Wiwitan tuh? Bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita menghargai Allah, bagaimana kita merawat dan melestarikan Allah. Ya, artinya itu bukan agama, ajaran. Ajaran. Maaf, Mm-mm. ajaran Sunda Wiwitan tuh kasarnya ngomong, kalau kita pernah melihat cerita,
ketika Sunan Kalijaga nyabut rumput, Sunan Bonang nangis. Iya, iya. Kami membunuh itu. Iya, iya. Oh, Itu rumput itu bernyawa. Itu konsepnya seperti itu, Mas. luar biasa ya. Ya, luar biasa sekali. Ajaran Sunda Wiwitan, sekali lagi saya bilang, itu ajaran yang sangat istimewa. Bagaimana kita menghargai alat, bagaimana kita melestarikan, menjaga. Ya, Saya ke Prabu Siliwangi ya. Tapi punya anak, saya tadi dari Nyai Mas Subang Larang itu ada 3 kan? iya, Walang Sungsang, Rara Santang, Sian Santang. Nah, bisa diceritakan nggak biar masyarakat juga tahu kenapa sih alasannya mereka bertiga itu malah keluar dari keraton? Dalam keadaan dalam catatan itu dijelaskan bahwa dua Walang Sungsang dan Rara Santang ini dimimpikan harus mencari ajaran agama Rasul, agama ibunya, ya, agama ibunya. Dia tidak berani ngomong ke bapaknya. Putra mahkota loh, yang dididik, diajari Penerus ya? untuk penerus. Dia bisik-bisik ke ibu, mungkin Bu, ajaran ini di mana ada? Di sebuah tempat di sana, tempat ibu berasal. Di mana Bu? Di Aparan Jati. Saya nemui siapa Bu? Kau ke sana. Terakhir ibu dengar katanya di sana sudah datang seorang tokoh, namanya Senur. Dan itu keluarnya tidak bareng-bareng, maksudnya kakaknya dulu. Iya. Dan sekarang coba bayangkan, dalam keadaan hutan masih istilah hutan Bandaliungan, cek orang senang. Seorang putra mahkota keluar sendiri. Ya. Kemudian disusul oleh seorang adiknya yang perempuan. Kalau zaman sekarang bisa naik kereta. Zaman dulu kan keluar masuk hutan. Ya. Tantangan alam. Ya, nemui hambatan ini, hambatan ini. Makanya ketika istilahnya beliau menjadi guru di Cirebon, beliau sudah piawai menghadapi permasalahan. Dari mulai bagaimana binatang buas, bagaimana dedemit, bagaimana rampok, beliau sudah piawai. Ya. Jadi keluarnya satu-satu. Secara kebetulan ketemu, akhirnya ketemu dan mereka datang bareng-bareng. Dan itu ketemunya juga ketika Walang Sungsang sudah nikah dengan Endang Geni. Iya, iya. Gitu. Kalau Prabu Siliwangi istrinya berapa jumlahnya? Waduh, ada yang ngomong 116, ada yang ngomong 101. Banyak. Ya. Tapi yang berdasarkan Yang tercatat yang sekarang masih sering diceritakan tuh hanya dari Nyai Mas Ambedkasi, ya, kemudian dari Subang Ranjang. Itu yang fenomenal. Tidak menutup kemungkinan ada dari keturunan lain. Cuma kan sekali lagi Mas Arif, kita harus berterima kasih kepada para begawan yang mencatat sejarah itu. Ya, kadang tanpa catatan dari orang tua kita kehilangan jati diri. betul.